Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Teuku Zain Zaki dengan NPM 202143501837. Jadi di video ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya rancang pada tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Terbaik pada SMP Patimura menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Jadi langkah pertamanya itu adalah membuka SAMPI, lalu menjalankan Apache dan MySQL-nya, lalu saya meng-close-nya, lalu menjalankan aplikasi. Nah, di sini aplikasinya saya rubah menjadi .jar, jadi tinggal diklik 2 kali aja. Lalu setelah itu ditampilkan halaman login. Di sini terdapat logo dan keterangan SMP Patimura, lalu terdapat keterangan login dengan username dan password serta tombol masuknya. Jadi di sini saya akan mencoba memasukkan akun yang salah. Nah, pada saat saya memasukkan akun yang salah, di sini terdapat keterangan username atau passwordnya salah. Lalu saya akan masukkan username dan password yang benar, dan didapati keterangan login berhasil, dan dialihkan ke menu halaman utama. Di menu halaman utama di sini terdapat keterangan dan logo SMP Patimura. Selanjutnya saya akan menuju ke menu data siswa. Nah, pada menu data siswa di sini terdapat forum isian, ya, diantaranya terdapat nama, NISN, kelas, semester, jenis kelamin, dan tahun ajaran. Juga terdapat beberapa tombol. Di sini ada tombol simpan, tombol ubah, tombol reset, tombol hapus. Juga di sini terdapat tombol lihat berdasarkan filter dan print data laporan. Di sini juga terdapat tombol cari. Nah, pada awal di sini tombol-tombol sini saya nonaktifin. 5 tombol ini saya nonaktifin kecuali tombol lihat. Kenapa? Karena aplikasi menghimbau user atau saya sendiri untuk melakukan filter data terlebih dahulu. Maka dari itu saya akan mencoba memfilter data dari kelasnya, mengisi kelas, mencari kelas, mencari semester, dan mencari tahun ajaran. Setelah itu saya akan mengklik tombol lihat. Nah, setelah berhasil, data dari filter yang saya gunakan sebelumnya akan ditampilkan pada tabel, dan tombol-tombol yang sebelumnya dinonaktifkan sekarang menjadi aktif. Saya akan coba untuk memasukkan data siswa. Di sini saya akan memasukkan data dengan nama Hendro Kusumo dengan NISN. Lalu untuk kelasnya itu adalah kelas 71, semesternya ganjil, jenis kelamin laki-laki, dan tahun ajarannya itu adalah tahun ajaran 2005-2006. Setelah itu saya akan menggunakan tombol simpan. Nah, setelah itu ada keterangan data berhasil disimpan, dan data yang baru saja dimasukkan akan ditampilkan di tabel di paling bawah. Selanjutnya saya juga bisa melakukan perubahan data dengan mengubahnya atau menghapus atau mencari. Oke, saya akan coba satu-satu ya. Pertama saya akan mengubah data. Jadi ya bisa diklik data pada tabel. Andaikan misalnya saya mau mengubah gitu namanya. Oh, namanya typo nih. Ternyata namanya itu adalah Hendro Kusumo Diningrat. Maka saya tinggal nambahin keterangan Diningratnya. Lalu saya menggunakan tombol ubah. Setelah saya klik, di sini terdapat keterangan data berhasil diedit. Dan pada tabel data berhasil diedit. Di sini data siswanya menjadi bertambah dan nama Diningrat. Setelah itu ada tombol reset. Tombol reset itu untuk menghapus semua form isian agar bersih atau hilang. Saya coba dan lihat semua formnya itu menjadi kosong. Setelah itu terdapat tombol hapus untuk menghapus data. Saya akan mencoba untuk menghapus data dari Hendro Kusumo Diningrat. Saya klik terlebih dahulu lalu saya menghapusnya. Di sini terdapat keterangan apakah Anda yakin menghapus nama Hendro Kusumo Diningrat, dan ada 2 opsi, yes atau no. Saya akan memilih yes, dan terdapat keterangan lagi yaitu data berhasil dihapus dan datanya sudah hilang dari tabel. Saat itu saya ingin mencoba untuk mencari nama siswa. Andaikan misalnya siswanya banyak dan saya ingin mencari nama gitu. Oh, saya mau mencari nama Hendrawan gitu. Hendra aja gitu. Lalu saya mengklik tombol cari dan data pada tabel akan menampilkan nama dengan Hendra. Awalan Hendra gitu. Lalu kalau ingin kembali saya bisa mengklik lagi tombol reset. Atau misalnya saya ingin mencari nama yang mirip. Ini ada 2 nama Riani ya. Di sini saya akan menampilkan nama dengan nama Riani, atau saya nyarinya Ria aja gitu. Saya cari. Lalu data menampilkan nama yang mengandung kata Ria. Gitu. Di sini terdapat 2 data yang namanya Riani Anggra ini. Jadi data bisa menampilkan nama yang diinginkan walaupun yang diketikkan itu nggak lengkap. Saya kembali. Setelah itu seperti yang kita lakukan di awal, kita juga bisa melihat data berdasarkan filter. Di sini contoh saya mau melihat kelas 72 dengan semester ganjil dan tahun ajarannya itu adalah 2005-2006. Maka setelah saya klik tombol lihat,
Maka di sini menampilkan data berdasarkan filter yang saya mau. Oke, saya kembali ke 71 lagi. Lalu terakhir ada tombol print yang dimana saya bisa mencetak laporan berdasarkan data yang ada di tabel. Oke, saya klik print. Lalu di sini ditampilkan contoh lembaran dari laporan datanya. Di sini saya coba maksimalin dulu ya, maximize. Nah, di sini opsinya itu untuk menampilkan bisa dari satu lembar full atau dari dekat. Jadi kita bisa scroll. Nah, untuk komponen di dalam laporan ini ada kop surat. Di sini ada logonya, logo SMP Patimura, lalu ada nama sekolahnya, akreditasi, dan alamat. Juga di sini terdapat keterangan dari menu data siswa. Nah, untuk komponen tabel di sini ada header dari nama, NISN, kelas, jenis kelamin, semester, dan tahun ajaran. Lalu di bagian bawah atau footernya terdapat tanggal dan hari berdasarkan dari kalender yang ada di PC saya sendiri atau PC user. Lalu ada keterangan kepala sekolah dan nama kepala sekolah. Oke, andaikan saya mau mencetak karena saya mau print gitu di tempat fotokopi. Lalu saya pergi ke dalam print dan mencetaknya menjadi PDF. Lalu saya oke. Saya menyimpannya dengan nama data siswa. Oke, berhasil. Saya akan melihat file laporannya seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah tampilan dari laporan data siswa yang saya print dari aplikasi. Sama ya seperti yang tadi kita lihat di aplikasi. Oke, kembali ke menu data siswa. Selanjutnya juga ada fitur tambah tahun ajaran baru. Anggapnya, misalnya di sini tahun ajaran barunya itu maksimal sampai 2030-2031. Oke, andaikan misal sekarang sudah 2032-2033. Namun di opsinya tidak ada, maka saya ingin menambahkan tahun ajaran baru. Nah, di sini saya diminta untuk penulisannya seperti contoh, ada ya keterangan contoh di sini. Berarti 2032, 2033. Setelah itu saya oke. Dan opsi 2032 dan 2033 ada di select box-nya tahun ajaran baru dan jadi tab ada di sini. Itu untuk menu data siswa. Selanjutnya kita beralih ke menu nilai akademik. Nah, seperti biasa, saya sendiri atau user diminta untuk melakukan filter data terlebih dahulu. Saya memilih kelas 71, semester ganjil dan tahun ajaran 2025-2026 dan menekan tombol lihat. Nah, ini adalah tampilan dari menu nilai akademik. Di sini saya coba hapus dulu kali ya satu data siswa karena tadi saya hapus data siswanya. Oke, kita mulai ulang. Di sini terdapat data yang sudah diisi dengan data yang belum diisi. Untuk data yang sudah diisi menampilkan sudah ada nilainya, jika belum menampilkan keterangan strip. Nah, untuk mengisi datanya saya punya dua opsi. Nah, opsi pertama saya bisa mengisi data dengan memilih nama di select box-nya. Oke, saya mau mengisi data si Brahma Santuari ini. Maka saya cari di sini lalu saya isi nilainya. Setelah itu saya klik simpan dengan keterangan data berhasil disimpan. Nah, untuk nama pada siswa Brahma Santuari berhasil disimpan dengan nilai rata-rata UTS-nya itu adalah 80 dan rata-rata UAS-nya itu adalah 88. Atau opsi 2-nya, saya bisa mengisi data dengan mengklik namanya. Lalu di sini pada field text-nya rata-rata nilai UTS sama UAS-nya itu strip. Nah, stripnya itu kita ganti dengan nilai. Di sini. Lalu saya simpan. Nah, setelah itu berhasil. Data dari Brahma Santuari memiliki nilai 80 dan 88. Oke, untuk tombolnya sama seperti di menu data siswa, saya bisa mengubah data. Anggaplah saya ingin mengubah data nilainya gitu. Setelah dari 80 saya ingin mengubah menjadi 88. Setelah itu saya klik ubah dan data berhasil diubah. Untuk reset juga untuk menghapus atau mereset semua form-form sini. Setelah itu hapus juga berguna untuk menghapus hanya data siswanya saja, untuk namanya tidak ya. Seperti contoh saya ingin menghapus data nilai akademik dari Brahma Santuari. Saya klik yes dan yang terhapus itu adalah nilainya. Untuk namanya itu tetap ada, cuma nilainya tidak ada. Oke, saya isi kembali. Setelah itu juga ada filter pencarian ya di sini, jadi memudahkan saya sendiri atau user untuk mencari data berdasarkan nama. Oke, misalnya saya mau mencari Brahma. Dan saya juga bisa melakukan tindakan di sini dengan mengubah atau menghapus. Kembali. Lalu di sini juga terdapat filter lihat seperti yang saya lakuin sebelumnya dan print data. Saya ingin melakukan print laporan data ini di menu nilai akademik. Untuk isian dari tampilan laporannya juga sama. Di sini terdapat kop surat, keterangan. Di sini juga data-datanya, headernya juga. Di sini juga terdapat
nilai-nilai berdasarkan headernya. Lalu untuk footer juga sama. Setelah itu saya ingin mencoba printnya. Oke. Dan berhasil. Saya ingin melihat laporannya. Nah, ini adalah laporan yang berhasil di-print dari aplikasi. Kembali ke aplikasi, saya akan melanjutkan ke menu nilai non-akademik. Pertama, saya akan menggunakan lihat data berdasarkan filter. Setelah itu lihat dan menampilkan data-data siswa pada menu nilai non-akademik. Seperti biasa, saya hapus dulu ya. Karena tadi saya belum masukin lagi datanya, saya lupa. Oke, pertama juga untuk menginput data siswa pada menu ini juga sama seperti sebelumnya. Kita bisa menggunakan select box pada nama atau dengan mengklik datanya, data siswanya di tabel, maka otomatis nilainya akan terisi di forum masing-masing seperti ini. Nah, saya akan mengisi nilai dari Brahma di sini, yaitu untuk akhlak dan kepribadiannya itu adalah baik, untuk nilai ekstrakurikulernya baik, dan tidak hadirnya itu 0. Maka saya simpan. Maka nilai yang barusan saya masukkan sudah terinput dan tertampilkan di tabel. Lalu untuk tabel-tabel yang lain juga sama, saya juga bisa mengubah nilai pada data. Anggaplah saya mengisi cukup dan oke, baik, itu aja. Lalu saya ubah dan data pada header akhlak dan kepribadian pada Brahma Santuari berubah menjadi cukup. Yang tadinya itu adalah baik. Saya juga bisa menghapus nilai pada data, namun tidak menghapus namanya seperti sebelumnya di menu nilai akademik. Di sini saya contoh hapus dan nilai pada Brahma Santuari itu kosong. Maka saya harus isi lagi. Oke, sudah. Di sini juga terdapat fitur cari yang dimana user bisa mencari data berdasarkan nama. Oke, saya kembali. Juga terdapat lihat berdasarkan filter seperti yang sebelumnya saya lakukan dan print laporan. Oke, saya ingin print data ini. Untuk tampilan laporannya juga sama seperti di menu-menu sebelumnya. Lalu saya menyimpannya. Dan oke, saya namain. Dan saya ingin melihat laporannya seperti apa sih gitu. Kita lihat ini adalah laporan dari menu nilai non-akademik. Kembali ke aplikasi, saya akan melanjutkan ke menu perhitungan. Pada menu perhitungan sendiri, di sini hanya memiliki 4 tombol, yaitu tombol hasil akhir, print, reset, dan lihat. Di sini saya akan melakukan filter dulu, filter data dulu, lihat data berdasarkan filter. Nah, setelah sudah ditampilkan, nilai-nilai yang ada di dalam tabel itu sudah mencakup dari semua menu. Di antaranya di sini terdapat kolom atau header dari nama, NISN, kelas, jenis kelamin, semester, dan tahun ajaran. Lalu rata-rata UTS dan rata-rata UAS itu didapat dari menu nilai akademik. Selanjutnya terdapat kolom atau header dari akhlak dan kepribadian, ekstrakurikuler, dan tidak hadir dari menu nilai non-akademik. Nah, bedanya di sini, di bagian nilai non-akademik sini sudah saya konversikan ke dalam angka. Karena kan sebelumnya untuk nilai-nilai daripada data di sini kan baru berupa kalimat ya atau string. Nah, di perhitungan sini sudah saya konversikan. Untuk sangat baik itu adalah 5, baik itu adalah 4, cukup 3, buruk itu adalah 2, dan sangat buruk itu adalah 1. Juga dengan tidak hadir. Kalau tidak hadirnya itu adalah 0, itu berarti nilainya adalah 5. Jika tidak hadirnya 1-2 hari, itu berarti nilainya adalah 4. Dan seterusnya sampai lebih dari 6, maka nilainya itu adalah 1. Setelah saya melakukan filter lihat, saya dapat melakukan hasil akhir di sini. Lalu mendapati keterangan normalisasi dan perhitungan hasil akhir berhasil. Nah, pada tabel sudah menampilkan nilai yang sudah dinormalisasi, lalu sudah ditentukan hasil akhirnya berdasarkan sorting nilai yang tertinggi. Nah, pada tabel di sini sudah ada tambahan ya, kolom dari nomor dan kolom dari nilai akademik dan nilai non-akademik. Jadi itu seperti diringkas dan sudah ada hasil akhirnya, yaitu nilai akademik ditambah dengan nilai non-akademik. Hasilnya untuk posisi pertama ditempati oleh Hendrawan Sulistiono dengan nilai hasil akhirnya itu adalah 0,9511. Sebaliknya, nilai yang paling rendah itu didapati oleh Riani Anggraini dengan nilainya itu 0,7144. Nah, setelah itu saya ingin memprint dari siswa terbaik. Saya melakukan print data. Lalu ini adalah laporannya.
dan saya ingin mencetaknya. Lalu ini adalah tampilan dari laporan pada menu perhitungan, namun ini keterangannya adalah siswa terbaik. Dan ini adalah laporannya. Oke, kembali ke aplikasi. Anggap saya ingin melakukan perhitungan pada kelas yang lain. Gitu. Berarti saya kembali ke data siswa. Saya ke kelas 81 dengan tahun ajarannya itu adalah 2026-2027. Di sini terdapat data siswa yang sudah saya input sebanyak 15 data. Lalu nilai akademiknya juga sudah diinputkan ya sebelumnya. Juga nilai non-akademik. Lalu pada di perhitungan. Nah, di sini kan masih ada data-data pada filter sebelumnya. Saya ingin menghapus dengan cara reset. Lalu saya memilih filter lagi. Dan menampilkan dari 15 data siswa tadi yang sudah saya input. Lalu ingin menentukan siapa sih siswa terbaiknya gitu. Lalu untuk siswa terbaiknya didapati oleh data siswa dengan nama Virgo Capiril Fondames dengan hasil akhirnya itu adalah 0,9467 dan saya juga bisa memprintnya. Jika datanya itu banyak, pada laporannya itu hanya menyimpan 7 siswa di awal. Nah, setelahnya itu kita bisa klik next di laporan, maka ini adalah data seterusnya dan seterusnya sepanjang data siswa yang ada. Maka saya print dan di sini ada ketentuan gitu. Jadi di printnya itu berdasar mau di print semuanya atau di halaman tertentu. Nah, saya ingin memprint semuanya aja gitu. Klik OK. Dan ini adalah tampilan dari laporan data siswa pada menu perhitungan. Di sini terbagi menjadi 2 kertas ya, karena tadi tidak muat. Nah, kembali ke aplikasi. Nah, jika user atau saya sudah selesai menggunakan aplikasi, saya bisa melakukan logout di sini. Lalu terdapat keterangan, apakah Anda yakin ingin logout? Dan ada keterangan yes atau no. Nah, saya memilih yes. Dan saya dialihkan kembali ke halaman login atau menu login. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.